Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita tetap senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muji syukur yang pertama, hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Maka kelak di akhirat ini akan menjadi sesuatu yang sangat terkenang. Maka patut kita ajukan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terkenang? Karena kita terbebas dari ciri orang-orang yang munafik yang dijamin neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang munafik itu dicirikan oleh Al-Qur'an, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu ketika diperintah untuk mendirikan salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan penuh perasaan malas. Sedangkan kita insya Allah ketika sudah ini subuh atau duhur atau asar bergegas, bukan malas tapi bergegas. Wa ma yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan mereka orang-orang munafik itu ma yadhkuruna Allah, tidak mengingat Allah, tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit saja mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu ciri dari orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari ciri-ciri itu. Maka perlu kita saat ini yang tadi menunaikan sholat subuh dengan bergegas, dengan rutin, tanpa perasaan malas, perlu kita syukuri ya, karena sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berharga. Karena setiap kita sholat itu bukan kita yang sholat ya, karena setiap kita sholat itu bukan kita yang sholat pada hakikatnya, tapi sebenarnya Allah lah yang hendak mendengar pujian dari lisan kita. Maka kita dipantik hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bergegas menuju sholat. Karena dalam setiap sholat itu kan bacaan Al-Quran, tasbih, tahmid. Nah itu Allah ingin mendengar itu dari kita semua melalui lisan-lisan kita. Maka perlu kita syukur. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai maha guru kita. Karena setiap ilmu yang sampai kepada kita semuanya diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada keluarganya, diajarkan kepada sahabatnya. Sahabat punya murid yang bernama tabi'in, tabi'in punya murid salafus saleh, salafus saleh punya murid, terus musalsal sampai akhirnya sampai kepada kita. Ya.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dengan menjadinya Rasul Muhammad SAW Maha Guru bagi seluruh umat Islam, maka telah tunai kewajiban Rasul Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, karena telah merahmati kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu, melalui petunjuk, dan melalui iman yang telah diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Maka mari kita cinta kepada beliau sebagai teladan, sebagai kekasih, dan juga sebagai guru kita, Mari kita awali majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Mastauda'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatihi dhawahir. Mastauda'a fi ghaibi, ya, apa yang tersimpan, yang gaib, ya. Ghaibis sarair, yang ada di dalam dada kita. Maka salah satu yang gaib itu adalah yang berada di dalam diri kita, karena yang ada di dalam hati kita tidak ada orang yang tahu selain kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi gaib. Dhahara, tampak, fi syahadatihi dhawahir, di dalam atau dapat disaksikan, dhawahir, dalam dhahir kita. Maka apa yang tampak dari perilaku kita itu sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi hati kita seperti apa itu tentu akan tampak dari perilaku kita. Kalau hati kita munafik, maka perilaku kita ketika sholat tentu dengan malas-malasan. Kalau hati kita afina anin nas, luas, penuh dengan rasa maaf terhadap sesama kita, maka kita akan berlaku lemah lembut terhadap saudara kita yang seiman. Kalau hati kita dititipi sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tercermin ruhama'u bainahum dalam Al-Quran sebagai ciri umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perilaku kita akan penuh dengan empati dan kasih sayang terhadap sesama kita seiman syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terlepas berbeda firqah, tapi selama masih diikat oleh tali syahadat asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka ruhama bainahum tetap berlaku. Ya. Jadi diingat-ingat, tali pengikat kita dengan muslim yang lainnya adalah sama-sama menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tali pengikatnya. Terlepas perbedaan fikih dan madhab, seyogyanya tidak dapat menjadikan kita saling membenci. Seyogyanya tidak dapat menjadikan kita saling menghujat.
Kalau seperti itu, maka setan telah berhasil memperdaya kita, menanamkan benih kebencian melalui spirit kebaikan. Jadi setan itu tipu dayanya sangat tinggi sekali. Melalui spirit dakwah, saya dakwah, tapi hatinya membenci. Melalui spirit mengajak, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi hatinya penuh kebencian. Maka berhasil dipedaya oleh setan, seakan-akan kita telah berbuat baik, namun pada akhirnya di akhirat kita menyesal karena perbuatan baik kita tidak berbekas, sama seperti yang telah dinukilkan dalam surat At-Taubah. Manusia merasa telah berbuat sebaik-baiknya, tetapi setelah di akhirat perbuatan baik itu hilang. Perbuatan baik itu hilang, tidak berbekas. Kenapa? Karena spirit di dalam hatinya, di dalam ruhnya hilang. Apakah hilangnya itu karena riya? Apakah hilangnya itu karena sum'ah? Apakah hilangnya itu karena tersambar atau disusupi rasa benci, atau dengan rasa-rasa lain selain daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka banyak nanti yang seperti itu. Maka diingatkan oleh Al-Quran. Diingatkan oleh Al-Quran. Ya. Al-Quran surat At-Taubah. Surat keberapa saya lupa. Sebentar saya lihat dulu. Saya takut salah. Ya. Bismillah. Taubah. Ya, nanti kalau tidak ketemu dicari saja. Nah, ini. Tidak ketemu ya. Intinya manusia nanti di akhirat itu banyak yang menyesal, ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Akan aku beritahukan ya kepada kamu semua, bil ahsarina a'mala, orang-orang yang merugi dalam amalnya. Ya, orang-orang yang paling merugi dalam amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wahum yuhsabuna annahum, sedangkan mereka ya, sudah menghitung-hitung atau menyangka annahum yuhsinuna sun'a, sesungguhnya mereka yuhsinun, merasa telah berbuat sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia.
Jadi orang yang merugi, kata surat Al-Kahfi 103 ini, manusia di dalam kehidupan dunianya itu telah menghitung-hitung, seakan-akan telah berbuat amal soleh sebaik-baiknya. Tapi di akhirat dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan itu lenyap. Perbuatan baik itu lenyap. Nah, salah satu penyebabnya tadi, seakan-akan kita telah berdakwah, tapi hati kita menginginkan yang lainnya. Seakan-akan kita telah berbuat amal soleh, tapi ada bibit-bibit kebencian, bibit-bibit riya, bibit-bibit ingin dipuji, atau bibit-bibit penyakit hati yang lainnya, yang menyebabkan amal kita itu terhapus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan dengan makalah ini, apa yang tercermin di dalam hatimu, maka akan tercermin di dalam perbuatanmu setiap harinya. Ya. Kecuali memang orang-orang yang menutupi kebaikannya. Orang-orang yang menutupi kebaikannya. Ada memang segolongan orang yang tidak ingin dipuji oleh orang lain, sehingga dia menampakkan perbuatannya sehari-harinya seakan-akan orang Arabi, orang-orang dusun kolot, tidak ngerti apa-apa, begitu. Padahal dalam kesehariannya, di tengah malamnya, dia senantiasa bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tampakkan sebagai orang biasa-biasa saja, seperti halnya orang pada umumnya. Karena saking takutnya dia dipuji oleh manusia, yang menyebabkan goyah hatinya akan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali orang-orang seperti itu ada memang. Tapi kita kok susah seperti itu. Kita susah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita ini sudah berbeda dari topiknya. Kita sedikit argumentatif. Sattana bainama yastadillu bih aw yastadillu alaih. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahli fa asbitil amra min wujudi aslih wal istidlalu alaih min adamil wusul ilaih wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaih wa mata ba'da hatta takuna al-athar hiya allati tuwassalu ilaih. Rangkumannya begini. Ada perbedaan tingkatan antara orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang masih menempuh jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dicontohkan misalkan seperti ini. Ada orang yang memahami argumentatif adanya alam semesta ini merupakan bukti adanya Tuhan semesta alam, atau bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya alam semesta ini merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu argumentasi pertama. Argumentasi kedua berlaku kebalikan, yaitu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengakibatkan adanya alam semesta ini. Jadi ada perbedaan, ya. Ada orang-orang yang mengatakan adanya alam semesta menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang satunya, ya, sebalikannya, yaitu kebalikannya.
Adanya Allah menunjukkan adanya alam, atau Allah sebagai sebab alam. Yang pertama itu adalah jalan orang-orang yang masih menempuh pemahaman seperti itu, masih menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masih belum bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala secara dekat. Sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya. Sehingga dikatakan dalam kaul-kaul yang lain itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Ya, teman-teman kita Salafi juga sama, tauhid rububiyah. Ada tauhid uluhiyah. Mengenal Allah melalui ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, ya, la ayatil liulil albab. Surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, waqtilafil laili wan nahari, dan perbedaan malam dan siang yang setiap hari terjadi, inna fi dzalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya dapat diambil pelajaran darinya sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan, tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi orang yang mau mempergunakan lubnya. Kalau di dalam Al-Quran terjemahnya dikatakan mempergunakan akalnya. Tapi kalau dalam ilmu-ilmu tasawuf, lub itu adalah tempatnya hati, inti daripada hati. Jadi inti daripada hati manusia itu namanya lub. Sehingga yang mempergunakan lub itu dikatakan albab. Dikatakan albab. Maka di Al-Quran ada istilah-istilah afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Berarti berpikirnya pakai otak. Afala ta'qilun. Apakah kamu juga tidak mempergunakan akal? Nah, ini kan sesuatu yang seakan-akan sama tapi berbeda. Begitu. Kemudian liulil albab, orang yang mempergunakan akal. Nah, itu sesuatu tingkatan sebenarnya dalam menuntut ilmu itu yang berbeda. Tafakkar itu lebih kepada pemikiran otak secara kognitif. Secara kognitif. Yaqilun, afala ta'qilun, itu lebih mendalam lagi. Ya. Jadi mengkajinya lebih mendalam lagi. Kemudian liulil albab, mengkajinya jauh lebih dalam lagi sampai merasuk ke dalam hatinya. Sehingga Al-Quran mengatakan orang yang bisa mengenal Allah dan mengingat Allah itu hanya ulul albab. Wattaquni ya ulil albab. Atau innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ulama, mempergunakan 3 metode ini. Tafakkarun, ta'qilun, dan lubnya, dipergunakan 3-tiganya. Maka panjenengan pirsa ada orang yang pinter tapi tidak mampu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal penemuannya sudah banyak. Maka dia tatafakkarun. Paham? Maka dia hanya mempergunakan otaknya. Dia hanya berpikir. Maka kalau ada orang pinter, ilmuwan, penemuannya banyak tapi tidak mampu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia baru yatafakkarun. Dia termasuk golongan orang yang baru berpikir menggunakan otaknya. Kemudian ketika orang itu mampu berpikir pinter, ya, kemudian dalam sikap kesehariannya mampu memanfaatkan kepintarannya itu untuk kemaslahatan umat yang banyak, kemudian kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia enggak,
dia baru ya'kilun. Sudah mulai pakai rasa dikit. Kemudian ketika diilhami, kemudian dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semuanya itu hanyalah sebagai persaksian syahadatu alla ilaha illallah, semuanya itu kembali kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu baru albab. Orang-orang yang mempergunakan hatinya dalam berpikir dan berakal. Jadi orang-orang yang mempergunakan hatinya dalam berpikir dan berakal baru dikatakan albab. Nah, Al-Quran itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu banyak keajaiban yang terjadi. Al-Quran memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menggunakan 3 piranti yang kita punya, yaitu otak, akal, dan hati. Otak, akal, dan hati. Kita menggunakan 3 piranti ini. Sehingga di dalam Muhammadiyah, dalam menentukan tarjihnya, ya, itu menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama bayani, yang kedua burhani, yang ketiga irfani. Nah, ini metode yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan sebuah hukum atau mentarjih sebuah permasalahan. Jadi bayani, bayannya, teksnya, kemudian burhani, konteksnya, kemudian irfani, hikmahnya. Jadi 3 ini. Misalkan begini, kenapa Al-Quran atau Rasul Muhammad SAW tidak terlalu banyak diberikan mukjizat yang ajabah, yang ajaib? Kenapa? Karena memang sudah diberikan Al-Quran. Contoh misalkan Nabi Sulaiman, kan paling banyak mukjizatnya kalau menurut saya kira-kira gitu ya. Apa yang banyak? Misalkan angin tinggal diperintah tunduk sama Nabi Sulaiman. Burung-burung diperintah tunduk sama Nabi. Awan-awan diperintah tunduk. Jin sampai setan pun diperintah tunduk. Tetapi ketika Nabi Sulaiman itu wafat, dan wafatnya tidak ada yang mengetahui kecuali tongkatnya yang telah patah dimakan rayap dalam Al-Quran yang ceritanya. Maka setan-setan itu berpesta, jin-jin semuanya berpesta pora sampai belingsatan. Itu satu. Yang kedua misalkan, ini yang paling ironi kalau menurut saya. Bani Israel itu kan menyaksikan betul yang dibawa oleh rombongan Nabi Musa, menyaksikan betul bagaimana Nabi Musa membelah lautan. Karena mereka dikejar Fir'aun kan. Bani Israel itu betul-betul menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dipukul lautan terbelah dan mereka diselamatkan dari Fir'aun. Karena sebelum dipukulkan itu Bani Israel itu sudah demo, Pak, sama Nabi Musa. Wahai Musa, ayo mintakan pada Tuhan, pada Tuhanmu, selamatkan kita. Fir'aun sudah ada di belakang, kita tidak akan selamat. Mintakan Musa. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga turun wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelah lautan. Dipukulkan lagi, tertutup lagi, seluruh tentara Fir'aun dan Fir'aun tenggelam di dalam lautan. Dan itu mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bukan dengan mata kepala orang lain. Akan tetapi apa dalam Al-Quran? Selama 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa menemui Nabi Allah Khidir alaihissalam, iman mereka semuanya ditinggalkan kembali menyembah anak patung
sapi betina yang dibuat oleh Samiri. 40 hari cuman. Padahal mereka menyaksikan mukjizat itu. Bahkan Nabiullah Harun tidak mampu mengembalikan iman mereka. Tidak mampu mengambil atau menarik mereka dari kesesatan yang telah mereka perbuat hanya dalam waktu 40 hari. Padahal mereka menyaksikan kehebatan atau mukjizat dari Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam. Nah, Al-Quran tidak demikian. Rasul Muhammad SAW mendidik para sahabatnya dengan yatafakkar, dengan ya'kilun, dengan albab. Sehingga tanpa mukjizat yang hebat seperti itu, mereka sudah bisa menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sahabat yang dekat dengan Rasul Muhammad SAW, saya pun yang sudah jauh itu menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siapa? Pada diri kita masing-masing, bahwasannya kita ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah jauh-jauh membelah lautan. Kita sendiri adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, di dalam tubuh kita ini mengalir aliran darah. Ya, mulai dari otak, jantung, seluruhnya, mulai dari pembuluh vena, pembuluh arteri. Saya kebetulan memang orang IPA dulu, jadi paham tuh. Sampai jaringan saraf. Itu kalau dikumpulkan dan disambung menurut kedokteran sekarang, panjangnya 100.000 kilometer. Panjangnya 100.000 kilometer. Dan tidak ada yang tabrakan. Yang membawa oksigen tertib lewat jalur pembawa oksigen. Yang membawa racun dan zat sisa tertib melalui pembuluh balik, kemudian dikeluarkan lewat ginjal, dikeluarkan lewat urin, dikeluarkan lewat tinja, tertib. 100.000 kilometer ada pada diri manusia yang hanya 170 cm. Maka itu adalah sebuah mukjizat, keajaiban. Ngapain jauh-jauh membelah lautan? Yang kedua, ada di antara kita yang mampu mengatur irama jantungnya. Ada? Tidak ada. Ada yang bisa mengatur irama peristaltik ususnya. Sehingga ketika makan agak banyak, ayo ngeremesi rotok nemen ngeremesi. Rotok cepat. Ada? Nggak bisa kan? Ususnya kan geraknya peristaltik gini. Setelah itu yang kencing manis, mari ngombe gula, wedange rada legi. Moro perintah ginjal, ayo ginjal saring sing apik. Sehingga yang manis itu tidak terlalu banyak di dalam darah. Bisa? Nggak bisa. Yes. Mangan ono pengawet, ada segala macamnya, ya. Zat aditif, sehingga perintah hati sama empedu. Hati empedu, saringan sing apik yo, ben racunnya gak melok. Bisa? Gak bisa. Maka kita ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita saksikan semata-mata. Tidak usah nunggu Rasul membelah bulan, tidak usah nunggu Nabi Musa membelah lautan. Ya. Kenapa? Sudah jelas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil liulil albab. Atau di dalam surat Ar-Rum itu, penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya itu adalah tanda-tanda inna fi dzalika laayatil lil alimin, bagi orang-orang yang alim, berilmu, pengetahuan, mempergunakan fikirnya, akalnya, dan juga hatinya. Jadi tidak usah jauh-jauh. Ya. Atau masalah ayat riba masalah ba'udatan fama fauqaha. Al-Quran menjelaskan itu. Permisalan sebuah nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Tak kasih contoh tengu. Ada yang pernah kena tengu? Sandi gedene tengu. Tapi iso ngabunno sing ditempleki sampai sakmene kan gitu.
Lah itu mukjizat. Tengu sing cilike sakmono iso ngabuhno sampai sakmene gitu. Karena saya pernah dulu waktu kecil itu abuh sampai sakmene, gak iso turu itu pernah. Ya, kena tengu. Ketika dicari ternyata tengu. Kalau tengu itu bukan mujizat, sekarang tak tantang ilmuwan yang sehebat apapun, ndak usah buat tengunya, gawin patungnya tengune ae wis. Bisa. Nggak usah menjelaskan sistemnya tengu itu dibuat. Gawin patungnya tengune sing lengkap mulai teko sing nyokot, sing ngentup, nularkan bisa dan seterusnya. Bisa? Ndak bisa. Maka ketika kita Al-Quran mengajak kita mempergunakan otak kita, mempergunakan akal kita, mempergunakan hati kita, maka akan kita temukan berjuta-juta mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak perlu lagi mukjizat daripada Nabi. Maka Al-Quran dikatakan clear, ya, dikatakan clear sebagai pamungkas dari seluruh kitab yang ada, yang bahkan tanpa Rasul pun untuk mengawal seterusnya sampai hari kiamat dikatakan finish. Ya, finish. Karena setelah Rasul Muhammad SAW tidak ada Rasul lagi, Khatamul Anbiya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan petunjuknya melalui Al-Quran. Sudah sempurna Al-Quran. Jadi tidak perlu Rasul lagi, cukup ulama, cukup yang menjelaskan. Kembali kepada Al-Quran, jelaskan dengan pikiran, akal dan juga hatinya, jelaskan dengan bayan, dengan hadis Rasul Muhammad SAW, tapi tentu dengan pemikiran yang mendalam dan juga hati yang mukhlis, tanpa ada kepentingan, tanpa ada kebencian. Yang jadi problem ketika menjelaskan Al-Quran ditumpangi kepentingan kelompok, ditumpangi kepentingan organisasi, ditumpangi kepentingan politik atau kepentingan yang lainnya. Itu jadi problem. Jadi problem. Maka ayo kita murnikan lagi albab kita, lub kita, hati kita dalam menjelaskan dan memahami Al-Quran. Bahwasannya kita ngaji sekarang demi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendidik sekarang demi melanjutkan anak-anak kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Maka pesan saya pertama adalah taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak gaib, Allah itu nyata. Walaupun dia menerangkan dirinya Al-Zahir Al-Batin. Sifat Allah kan dalam Asmaul Husna termasuk yang nyata. Allah mengatakan dirinya nyata, tapi Allah mengatakan dirinya juga gaib. Ya Zahir, ya Batin. Dialah yang nyata, tapi dialah juga yang gaib. Maka ketika kita tidak bisa melihat kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala di alam nyata, ingat wis, delok awake dhewe masing-masing. Bahwasanya kita ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menyaksikan syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat itu. Kita ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya jelaskan, kok bisa jadi mukjizat? Ya coba aja. 100.000 kilometer loh dimasukkan dalam manusia yang panjangnya hanya 170 cm. Belum lagi alat-alat yang di dalamnya. Padahal dulunya hanya sebuah patung tanah saja. Dulunya sebuah patung tanah saja. Jur kira-kira ya apa desainnya Gusti Allah sehingga bisa sistematis begitu presisi. Apakah itu bukan keajaiban?
Itu keajaiban. Apakah itu bukan mukjizat? Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang la ayatil liulil albab. Kalau dia tidak mempergunakan akalnya, dia tidak mempergunakan hatinya, ya bukan mukjizat, dianggap biasa-biasa saja. Paham ya? Maka saran saya, pesan saya, belajar, ojo sampai tidak belajar. Ya, belajar aja sampai tidak belajar. Karena Rasul pun itu disuruh belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul pun disuruh belajar. Tapi belajari Rasul langsung nang Gusti Allah. Kadang melalui malaikat Jibril. Tapi belajarnya kita dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hadis, dengan guru-guru kita yang memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Paham ya? Paham. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.